Halo, salam senja, selamat malam untuk sahabat-sahabat travelingku, sahabat-sahabat entrepreneur dimanapun teman-teman berada. Sehat selalu, mudah rezekinya, happy selalu, dan digampangkan dalam segala urusan. Nah, hari ini saya sedang jalan-jalan keliling kota Solo, dan seperti biasa, kalau ke setiap kota selalu mencari hal-hal yang unik, yang menarik, yang berbeda, yang kira-kira itu inspiratif untuk kita dokumentasikan. Nah, ini malam-malam hampir jam 10 malam tadi kita lewat di jalan RM Said Banjarsari, masih di tengah kota Solo, dan di pas pojokan lampu merah yang itu ya, ini pas di lampu merah ya, ada saya melihat keramaian publik dan ada tulisan besar di sini Sasono Krido Wargo Mangkubumen. Jadi ini berada di Kelurahan Mangkubumen. Nah, karena ada keramaian, ada live musik, ada banyak antrian di situ. Saya parkir, saya masuk, dan saya menggali informasi. Apa yang saya dapatkan? Nah, ini barangkali bisa menjadi inspirasi bagi kepala desa atau lurah-lurah di daerah lain yang ingin membuat terobosan buat warganya, buat kampungnya. Ini ceritanya begini, kenapa sampai ada Sasana Krida Mangkubumen ini? Karena ada di tengah kota, Pak Lurah Beni Supartono ini merasa bahwa tidak ada ruang publik, ruang tempat kumpul bareng, ruang tempat bersama-sama untuk merembuk sesuatu atau melakukan keramaian desa. Akhirnya karena di pojokan itu ada lahan nganggur seluas 1.800 meter, dibuatlah semacam proposal. Karena desa tidak punya apa-apa untuk memodali pendidikan, bangunan, dan lain-lain, maka proposallah yang diajukan ke Wali Kota Solo. Waktu itu masih Pak Rudianto. Diterangkanlah bahwa kalau lahan ini bisa didirikan bentuk begini akan bisa menampung kreativitas anak muda, pemberdayaan ekonomi masyarakat, bla 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 bla, dan ide itu disetujui Pak Wali. Dan akhirnya tahun 2017 jadilah bangunan itu, bangunan serbaguna, bentuknya joglo, yang akhirnya oleh Pak Lurah Beni Supartono, Pak Lurah Mangkubumen ini difungsikan secara gratis untuk kreativitas warganya. Jadi itu bisa dipakai untuk ngantenan, kalau ada yang mau pengajian di pengajian, rapat Karang Taruna, kegiatan ibu-ibu PKK, dan seterusnya dan seterusnya. Malamnya jadi kegiatan angkringan bersama gitu. Jadi ibu-ibu yang ingin berdagang makanan kecil, kopi, minuman, makanan-makanan malam itu diberi 10 outlet di sana dan boleh menggelar dagangannya. Sementara anak-anak mudanya mengisinya dengan berbagai musik yang setiap hari berbeda-beda genrenya. Ada kus-kusan, ada lagu pop kreatif, ada semacam pop campur sari, keroncong, bahkan kadang-kadang ada reggae dan seterusnya. Setiap hari ada, dimulai jam 5 sore, ditutup jam 12 malam. Yang saya lihat adalah dengan adanya bangunan yang dibangun oleh Pemkop, tapi tanggung jawabnya diberikan kepada Pak Lurah Mangkubumen ini, ada 3 hal yang kemudian didapatkan. Yang pertama, lahan tidak produktif menjadi sangat produktif. Yang kedua, ibu-ibu bisa punya ekonomi produktif dengan mendirikan talent-talent kecil di situ. Yang ketiga, anak-anak mudanya bisa berekspresi, menyalurkan kreativitasnya, terutama di bidang musik, seni, budaya. Itulah sebabnya tahun kemarin Pak Lurah Mangkubumen itu mendapatkan 3 penghargaan nasional yang saya kira itu patut dijadikan inspirasi bagi lurah yang lain. Jadi ada namanya Empok Sinah Lamben, jadi kelompok seni dan budaya yang ada di sini, yang aktif terus setiap hari berkarya dan menghasilkan kegiatan seninya dan menghibur masyarakat di sini. Kemudian
Di sini juga ada namanya apa namanya? Ini juga mengurangi kenakalan remaja, mengurangi apa namanya kayak miras, narkoba dan lain-lain karena anak muda dikasih kegiatan yang positif di sini. Terus kemudian ini kalau pagi atau hari Minggu bisa menjadi sarana ruang mobil untuk mainan bocah cilik. Jadi anak-anak kecil yang mau gratisan, nggak punya uang untuk ke kolam renang atau ke tempat wisata, bisa memanfaatkan suasana Krida ini untuk bermain bersama, menciptakan mainannya sendiri bersama teman-temannya kumpul, memanfaatkan hari libur atau hari Minggu, dan mereka bersosialisasi di antara mereka sekaligus mengasah kreativitasnya. Dan dalam hal ini saya harus mengucapkan salut kepada Pak Beni Supartono, Lurah Mangkubumen Solo ini, yang sadar bahwa masyarakatnya harus diwadahi sekaligus diberdayakan. Dan ini seharusnya menjadi inspirasi, ide, dan teladan bagi lurah-lurah di daerah-daerah lain yang kadang-kadang punya sumber daya manusia, punya lahan juga, tapi kurang punya ide untuk bagaimana itu diproduktifkan. Nah, kalau ngomongin kekurangan ya, memang lahannya sempit, cuma 1.800 meter persegi. Kalau saya mencatat sesaat tadi di sini, yang pertama ini pasukan apa bersih-bersihnya kurang gercep. Jadi harusnya kalau ada pengunjung selesai makan ganti yang baru, itu ada koordinator yang ngasih tanda kepada yang lain agar tikernya itu segera dibersihkan supaya tamu baru tidak sungkan untuk duduk dan memesan makanan yang baru. Yang kedua parkir ya, mungkin parkir harus dipisahkan sedikit karena pengunjung di sini kalau dari luar kota kayak turis kayak saya harus bingung parkir di mana, di pinggir-pinggir jalan raya mencari tempat yang agak ada ruang untuk parkir lalu jalan kaki ke arah Sasana Krida. Yang ketiga mungkin untuk mengasah skill pengisi karena anak-anak muda ya kebanyakan yang isi lagu-lagu di sini. Mereka masih kayak nyanyi sendiri, kayak nyanyi studio. Apa artinya? Kurang entertain, kurang komunikasi dengan, kurang interaksi dengan pengunjungnya, kurang menyapa yang baru datang, yang lagi pulang, atau yang minta request lagu, atau memberi job-job segar. Itu harusnya juga diasah teman-teman yang punya kelompok kesenian di Sasana Krida Mangkubumen. Oh ya, sebelum saya tutup, Sasana Krida ini tidak hanya gratis gedungnya dipakai oleh warga Mangkubumen, tapi semua warga Solo juga dibolehkan oleh Pak Lurah untuk memakai gedungnya ini secara gratis, yang mampu menampung 200 sampai 300 pengunjung kalau untuk pernikahan. Syaratnya cuma sederhana, kebersihannya dijaga, sama kalau butuh pengisi acara entah MC, entah apa namanya, pengisi lagu-lagu kerawitan keroncong, memakai anak-anak Karangturna sempat karena mereka sudah punya kelompok kesenian tersendiri. Saya kira itu sebuah kerjasama yang bagus. Kalau catering mungkin bisa dipesan sama ibu-ibu atau Dharma Wanita atau PKK di sini. Saya kira itu kesan saya tentang satu tempat yang unik, menarik, tapi inovatif dari Sasana Krida Mangkubumen di kota Solo. Dan sebagai penutup, tidak lupa saya harus mengatakan kembali lagi, jangan lupa sering-sering traveling, karena dengan traveling kita akan selalu ketemu tempat-tempat yang baru, ketemu orang-orang baru, dan dengan itu kita punya pengetahuan, punya pengalaman, punya wawasan baru yang itu bisa menjadi bekal kita agar hidup kita lebih berkualitas dan lebih terpenuhi. Itu ya, ciao, salam senja, selamat malam.